Oke, pada video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menginstal 4 booting sistem operasi, yaitu Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Oke, langsung saja caranya. Pertama-tama kalian siapkan dulu file instalasi Windows 7 nya. Jika belum punya, kalian bisa download di deskripsi pada video ini untuk download file instalasi Windows 7 ini. Dan juga aplikasi ini kalian cari di Google juga bisa, atau cek di deskripsi juga bisa, yang namanya Rufus. Jika sudah memiliki dua file ini, kalian terlebih dahulu buka Rufusnya. Sebelum membuka, kalian tancapkan terlebih dahulu flash disk atau USB flash disk kalian di colokan USB komputer atau laptop. Oke, jika sudah dicolokkan ke bagian laptop atau di port komputer, langsung saja kalian buka Rufus. Oke, kalian tancapkan USB flash disknya, dicolokkan port pada komputer atau laptop. Di sini saya menggunakan komputer. Ini sudah saya tancapkan seperti ini. Oke, setelah itu kalian buka Rufusnya. Nanti di sini USB flash disk kalian akan muncul jika sudah tertancap di port laptop atau portnya komputer. Jika sudah tertancap USB flash disknya, langsung saja dan terdeteksi seperti ini, kalian langsung saja pergi ke select dan pilih Windows 7, file Windows 7 nya, lalu ini berubah ke MBR, lalu kalian start dan tunggu hingga prosesnya ini 100%. Oke, jika sudah selesai ready seperti ini, kalian bisa tutup dan kalian langsung copot USB flash disk yang kita buat tadi dengan Rufus. Kalian tancapkan ke laptop atau komputer yang ingin diinstal banyak booting atau 4 boot instalasi sistemnya. Oke, akan saya cabut dan saya akan tancapkan ke laptop karena saya akan menggunakannya menginstalnya di laptop untuk percobaan. Setelah itu ini sudah saya cabut, lalu saya tancapkan di laptop atau komputer yang ingin saya install. Ini adalah laptop percobaan. Setelah itu nyalakan laptopnya atau komputer dan tekan tombol F2 atau del. Del yaitu untuk PC, sedangkan untuk laptop tekan F2. Berhubung saya menggunakan laptop, saya tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Lalu kalian pergi ke bagian boot, lalu pilih boot device priority, dan di sini kalian bisa tekan F5 atau F6 untuk menaikkan posisi flash disk atau USB kalian. Ini taruh di paling atas dengan cara menekan F5 atau F6. Oke, paling atas sendiri ini adalah flash disk saya menggunakan SanDisk. Setelah itu kalian simpan dan keluar dengan cara menekan tombol F10, simpan dan keluar. Oke, seperti ini. Lalu nanti ada tulisan boot, press any key, ini kalian tekan enter saja untuk masuk ke proses penginstalan Windows-nya. Oke, kita tunggu hingga proses loading-nya selesai. Oke, ini adalah proses penginstalasi Windows-nya. Ini pilih next dan install now. Oke, tunggu. Lalu ini pilih accept dan next. Ini pilih, lalu pilih new. Ini kasih minimal 30 GB untuk Windows 7 nya. Ini akan saya kasih minimal harddisknya 30 GB untuk penginstalan Windows 7. Oke, apply dan oke. Setelah itu bagian ini kalian next saja langsung. Oke, proses penginstalannya segera dimulai. Oke, masuk ke proses Windows-nya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai ini. Oke, proses setup dari komputer kita bisa menunggu. Oke, jika sudah masuk seperti ini kasih nama komputer kalian, terserah nama PC, lalu next. Passwordnya bisa diisi atau tidak, terserah untuk passwordnya. Berhubung ini saya percobaan, ini enggak saya isi, lalu next. Untuk produk key-nya ini
Ini adalah serial number, biarkan otomatis, nanti akan otomatis secara otomatis bisa diisi serial numbernya, serial key-nya nanti, karena ini akan otomatis aktif sendiri jika kalian menggunakan laptop original atau sebelumnya menggunakan Windows original. Lalu next, ini pilih assimilator, ini jamnya kalian pilih yang Jakarta. Oke, lalu next, dan proses untuk masuk desktopnya segera dimulai. Oke. Persiapan desktop. Oke, sukses masuk desktop Windows 7. Kita berhasil menginstal Windows 7. Sekarang langkah berikutnya adalah untuk menginstal Windows 10 dan Windows 11. Oke, langkah berikutnya adalah kalian harus memiliki file Windows atau instalasi Windowsnya ini, Windows 10. Jika belum punya, kalian bisa cek linknya di deskripsi untuk mendownload file Windows 10 instalasinya versi original, lalu juga Rufus. Langsung saja caranya, kalian buka Rufus dan USB-nya harus masih tertancap ya, agar nanti bisa terdeteksi pada ini device-nya. Oke, jika sudah tertancap USB-nya, kalian pilih select. Caranya seperti tadi, ini ganti kita arahkan ke Windows 10 instalasinya, dan untuk MBR-nya ini kalian ganti partisi skemanya, ganti menjadi MBR, lalu start dan OK. Setelah itu kalian ini tunggu hingga 100%. Jika sudah 100%, langsung saja kita restart. Caranya seperti tadi, kita masuk ke bagian bootingnya, booting lewat USB. Caranya seperti tadi, masuk BIOS. Jika sudah disetting, langsung saja kalian bisa booting. Oke, nanti akan masuk ke booting. Ini kalian seperti tadi tekan enter agar bisa masuk ke proses instalasinya Windows 10. Oke, kita tunggu ke beberapa saat. Oke, logo Windowsnya, Windows 10 nya sudah muncul, dan ini proses instalasinya. Kalian pilih next, lalu pilih install now. Tunggu beberapa saat lagi untuk proses setupnya. Ini untuk produk key-nya kalian kosongkan saja, karena kita akan aktif secara otomatis nantinya jika sudah login akun Microsoft atau Outlook. Jadi kita menggunakan digital lisensi untuk mengaktifkan Windows 10 ini. Pilih ini, I don't have. Kalian klik. Lalu pilih Windows-nya, terserah. Di sini saya pilih Windows 10 Pro. Lalu next, dan pilih centang next, lalu pilih custom. Nah, di sini kita bisa membuat partisi baru. Kalian masukkan partisinya. Ini akan saya masukkan partisinya sekitar 40-50-an. Oke, minimal 40 ya untuk Windows 10. Lalu next, dan tunggu hingga prosesnya sampai 100%. Kalian tunggu saja, ini prosesnya sama centang semua dan 100% seperti ini. Jika sudah 100%, langsung saja. Oke, nanti akan merestart. Kalian restart terlebih dahulu untuk proses selanjutnya. Oke, sudah merestart. Oke, di sini nanti ada pilihan. Kalian seperti tadi pilih yang Windows 10 terlebih dahulu agar kita men-settingnya atau menginstalnya belum sempurna. Jadi kita pilih Windows 10 terlebih dahulu untuk menyempurnakan instalasinya. Oke, nanti ada pilihan seperti ini. Kita pilih yang ada 3 sistem operasi. Kalian pilih Windows 10 terlebih dahulu karena settingan instalannya belum selesai 100%. Oke, dia akan langsung restart lagi. Kalian tunggu sampai masuk ke proses pengisian profil dari Windows 10 itu sendiri. Kalian isi sesuai dengan keinginan kalian. Oke, tunggu beberapa menit. Oke, ini pilih yang United States. Ini kalian isi. Pilih yang US saja. Ini skip. Oke, ini untuk connect WiFi.
akan saya konekkan WiFi-nya terlebih dahulu. Oke, connect. Jika sudah connect, lalu next. Oke, tunggu beberapa menit. Ini masih pengaturan setup. Oke, di sini jangan matikan perangkat kalian atau laptopnya, karena dia akan menyeting secara otomatis. Windows-nya akan ori secara otomatis jika kalian masukkan email akun Microsoft atau Outlook kalian. Karena ini sudah tertanam di laptop saya, jadi permanen. Tidak perlu khawatir lagi jika diinstal ulang, masih tetap saja Windows-nya akan aktif secara otomatis dan permanen. Oke, ini pilih yang personal dan next. Ini masukkan akun Microsoft atau akun Outlook kalian agar bisa Windows-nya otomatis aktif tanpa perlu memasukkan serial number alias mengaktifkan Windows melalui digital lisensi. Oke, sudah saya loginkan, masukkan akun saya, sudah saya masukkan dan tunggu. Ini buat PIN 6 digit angka, atau itu juga bisa, tapi ini saya kasih angka karena saya sering lupa kalau pakai alfabet. Oke. Oke, ini accept. Oke, ini skip saja. Oke, yes. Kirim letter. Oke, ini next. Ini pilih Detjelina karena saya tidak punya akun Microsoft 365 atau tak memiliki akun premium Microsoft 365. Ini saya juga tidak punya game, pilih no. Ini pilih aja untuk Cortananya. Oke, cuma itu aja. Ini tunggu momennya sampai selesai dan akan masuk ke desktopnya. Tunggu beberapa saat atau beberapa menit, nanti akan masuk ke bagian tampilan Windows-nya. Nah, sudah berhasil. Tunggu beberapa menit. Oke, detik-detik masuk ke desktopnya. Nah, berhasil masuk ke desktop. Kan sekarang akan saya tunjukkan Windows-nya apakah ori atau tidak, atau sudah aktif atau belum secara otomatis, karena saya sudah login dengan akun Microsoft saya. Oke, klik kanan di PC dan properties, dan kita lihat untuk Windows-nya. Oke, Windows-nya sudah otomatis activated. Itu tandanya kita tidak perlu lagi memasukkan produk key atau serial number karena kita sudah mengaktifkan melalui digital lisensi. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan menginstal. Langkah selanjutnya seperti tadi. Berikutnya sama seperti tadi, kalian harus memiliki file instalasi Windows-nya. Tapi kali ini adalah untuk versi Windows 11. Kalian harus memiliki ini filenya, file Windows 11 ori, file instalasi Windows-nya. Jika belum punya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Jika sudah punya, langsung aja kalian buka juga aplikasi seperti tadi, yaitu Rufus. Kalian tancapkan flash disk kalian. Ini flash disknya sudah nancap dari tadi. Oke, nanti jika sudah tertancap flash disknya, maka akan terdeteksi secara otomatis seperti ini. Lalu pilih select dan pilih arahkan ke Windows 11-nya. Oke, ini Windows 11-nya. Dan ini ganti bagian partisi skema, ganti ke MBR. Jika sudah, langsung saja start dan tunggu hingga prosesnya ini sampai 100%. Oke, tunggu saja.
Oke, jika sudah 100% langsung saja seperti tadi caranya kita restart dan masuk ke BIOS atau langsung saja booting lewat USB bootable, lewat USB flash disk untuk bootingnya. Seperti tadi tekan F2 untuk masuk BIOS atau Dell untuk komputer. Jika kalian menggunakan laptop tekan F2 untuk menyeting BIOS-nya. Berhubung ini sudah tersetting dari tadi, yaitu USB yang posisi pertama, langkahnya seperti saat kita menginstal Windows 11, maka dia akan secara otomatis booting. Oke, jika sudah restart nanti akan booting lewat USB flash disk. Nanti ada tulisan boot ini, kalian enter boot dari USB. Oke, nanti akan masuk ke proses penginstalannya Windows 11. Oke, ini adalah proses masuk ke penginstalan Windows 11-nya. Oke, kita sudah masuk. Ini pilih next, pilih install now. Tunggu hingga beberapa menit. Nah, di sini kita tidak perlu lagi memasukkan serial number seperti yang pada Windows 7. Di sini pada Windows 11 nanti akan secara otomatis Windows-nya aktif karena dia akan menggunakan mengidentifikasi perangkat kita yaitu dengan digital lisensi. Jadi dia akan otomatis aktif dan original tanpa perlu masukkan serial number, hanya cuma login dengan akun Microsoft atau Outlook kalian seperti halnya pada Windows 10. Oke, kita pilih ini aja, nanti akan otomatis aktif. Setelah itu pilih terserah. Di sini saya pilih Windows 11 Pro, lalu next. Oke, di sini kalian centang saja next. Lalu kemudian ini ada pilihannya, pilih custom. Lalu buat partisi baru, kalian new. Ini saya kasih 50 GB. Minimal itu 40 GB sebenarnya untuk Windows 11. Ini saya isi 50 GB saja. Oke, sudah selesai. Lalu kalian next. Seperti tadi, seperti pada Windows 10, ini tunggu hingga 100% semuanya. Oke. Dan centang akan restart sendiri nantinya. Kalian tunggu saja. Oke, nanti akan merestart seperti ini. Tunggu, nanti akan mengisi info untuk laptop atau komputer yang akan diinstal. Oke, tunggu saja, ini masih starting service. Tunggu hingga 100%. Oke, nanti akan merestart dan akan muncul logo Windows 11-nya seperti ini. Oke, di sini kalian lihat ada 3 pilihan sistem operasi, Windows 7, Windows 10, dan Windows 11. Berhubung Windows 11-nya belum selesai terinstall secara sempurna, kita pilih Windows 11 terlebih dahulu. Enter. Kalian tunggu hingga proses pengisian informasi dan tentang komputer kita ini yang akan diinstal akan muncul di jendela berikutnya. Kita tunggu saja loadingnya ini. Oke, di sini kalian pilih yang United States. Setelah itu ini pilih yang US. Dan ini kalian skip saja untuk keyboard eksternalnya, kita menggunakan laptop karena. Lalu ini untuk wifi-nya, kalian connect ke wifi kalian. Ini akan saya konekkan terlebih dahulu. Jika sudah connect, lalu next. Oke, sudah connect, lalu next. Tunggu hingga beberapa saat. Oke, nanti komputer akan merestart lagi. Setelah itu ini kalian tunggu sampai 100% untuk masuk ke proses pengisian informasi di komputer yang diinstal ini. Oke, kalian masukkan nama komputer kalian, terserah. Ini akan saya kasih nama Android. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian next.
Tunggu hingga beberapa saat. Oke, ini pilih yang personal. Ini masukkan akun login Microsoft kalian atau akun Outlook kalian untuk mengaktifasi Windows secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengisikan serial key, kita cukup login saja akun Microsoft kita, maka dia akan secara otomatis akan aktif tanpa perlu memasukkan serial key. Oke, akan saya login terlebih dahulu. Oke, sudah login. Jika sudah login, kita akan buat PIN. PIN-nya 6 digit angka seperti PIN ATM. Oke. Sudah saya masukkan PIN-nya, lalu oke. Dan ini pilih yang setup new device karena kita akan menggunakan PC secara awal tanpa merestorenya lagi. Oke. Ini yang pengaturan awalnya. Next. Lalu next dan next aja. Oke, ini skip saja. Lalu ini next saja. Kemudian ini pilih Decelina karena kita tidak memiliki akun Microsoft 365. Beda dengan akun Microsoft yang untuk login, ini Microsoft khusus untuk 365 yaitu untuk Office. Saya tidak punya. Kita Decelina. Dan ini game, saya juga tidak memiliki game. Kita skip. Oke, cuma itu aja. Dan tunggu hingga prosesnya masuk ke desktop. Ini akan persiapan masuk ke proses desktop Windows 11. Kita tunggu saja beberapa menit lagi. Oke, kita sukses menginstal Windows 11. Tinggal tunggu saja sehingga jendela ini selesai. Ini adalah proses persiapan desktopnya. Tunggu hingga beberapa menit dan jangan lupa kalian harus memiliki charger yang menempel atau yang tertancap di laptop agar tidak mati komputer kalian atau laptop kalian. Oke, kita berhasil sukses menginstal Windows 11. Sekarang kan saya tunjukkan untuk Windows-nya apakah sudah benar-benar sudah aktif atau sudah memasukkan serial key-nya secara otomatis. Kita cek aja untuk digital lisensinya. Kita masuk ke Explorer. Lalu pilih This PC, klik kanan dan Properties. Oke, kalian bisa menggeser ke bawah sendiri. Pilih produk key activation. Nah, otomatis centang aktif digital lisensi. Oke, kita berhasil menginstal Windows 11. Sekarang kita tes apakah bisa untuk login ke Windows 7, Windows 10 dan Windows 11. Langsung aja kita restart. Kita akan mencoba untuk triple boot-nya ini. Triple boot Windows. Oke, loading. Kita tunggu. Oke, ini ada 3 sistem operasi. Kita coba dulu yang Windows 7. Apakah berhasil login?
Dia akan merestart lagi dan masuk ke sistem Windows 7-nya. Oke, kita tunggu saja. Ini start normal. Oke, masuk ke Windows 7 ya, berhasil. Sekarang kita cek apakah bisa masuk ke dalam desktopnya. Masuk ke desktopnya. Oke, sudah welcome. Oke, berhasil Windows masuk ke desktop Windows 7. Sekarang kita tes ganti yang Windows 10. Windows 7 berhasil masuk. Kita restart lagi. Oke, nanti akan loading lagi ke logo Windows-nya ini. Oke, kita ganti pilih yang Windows 10. Dia akan merestartnya lagi. Oke, logo Windows 10-nya sedang loading. Kita tunggu apakah berhasil juga masuk ke bagian desktop Windows 10-nya. Oke, loading logon atau login dari Windows 10. Kita tunggu sampai masuk ke desktopnya Windows 10. Oke, masuk ke loginnya Windows 10 dan berhasil masuk ke bagian desktopnya Windows 10. Sekarang ganti kita tes untuk login ke Windows 11-nya, apakah juga bisa? Langsung saja kita restart lagi komputer ini. Oke, kita restart. Oke, logonya Windows sudah muncul. Sekarang akan tampil pemilihan OS-nya, akan dipilih yang mana untuk digunakan. Oke, yang terakhir kita akan menggunakan Windows 11. Apakah juga berhasil masuk ke Windows 11-nya? Oke, loading. Tunggu sampai masuk ke login. Oke, berhasil ke Windows 11 loginnya. Kita masukkan PIN-nya. Oke, kita berhasil masuk ke Windows 11. Jadi kita bisa memilih OS yang akan kita gunakan nantinya jika ingin menjalankan atau bekerja menggunakan laptop 3 sistem operasi ini. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian. Oke, jadi kalian bisa memilih sistem operasi yang akan gunakan, bisa Windows 11, Windows 10, dan Windows 7 sesuai dengan keinginan kalian. Seperti itulah cara menginstal 3 sistem operasi sekaligus di satu laptop atau 3 booting, dan kita bisa memilihnya sesuai dengan keinginan untuk bekerja nantinya. Seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan terima kasih.